Baik, kita mulai pertemuan kita kali ini. Seperti yang lalu, kita coba mengolah analisis data penelitian yang berbasis epidemiologi. Pada pertemuan yang kemarin itu, minggu lalu, saya coba tampilkan dulu. Ya, mudah-mudahan di layar kalian juga tampil seperti yang ada ini. Kita coba menganalisis penelitian epidemiologi dengan cross-seksional, dan juga kita sudah melihat rangkaian pengaruh dengan pendekatan multiple regresi, ya, dengan cross-seksional. Beberapa minggu yang lalu juga sudah kita belajar kasus kontrol. Ya, sekarang saya mau permantap dulu desain kasus kontrol dan bagaimana mengolahnya di dalam software yang ada. Kasus kontrol juga nanti kita akan coba dengan menggunakan EpiInfo pada pertemuan mungkin 2 minggu atau minggu depan. Ya, karena ada dalam kontrak perkuliahan, teknik analisis penyajian data EPID itu ada 2 software yang harus Anda bisa familiar begitu, EpiInfo dan SPSS. Kalau misalnya ada tambahan waktu, kita juga coba lihat R, tapi mungkin karena ya tadi itu saya bilang kita mungkin tidak cukup waktunya karena banyak hal yang. Tapi silakan kalau Anda mau pelajari sendiri secara mandiri karena R sekarang lagi populer juga. Ya, R. Paket statistik R. Baik. Oke, ini kita coba. Misalnya, desain penelitian itu adalah kasus kontrol. Mudah-mudahan kalian masih ingat bagaimana menghitung kasus kontrol. Minggu lalu juga saya sudah singgung kembali. Dan kelompok atau subjek penelitian itu ada 2. Ada kelompok yang terpapar dengan faktor risiko, ada yang tidak terpapar. Ada yang dikenai kasus, ada yang tidak dikenai kasus. Statusnya tidak dikenai status. Dia menderita dan kelompok yang lain tidak menderita begitu. Oke, coba kita buat variabelnya. Silakan Anda ketik juga di laptop masing-masing. Misalnya kita mau melihat yang sering kali kita mungkin CA paru, ya, CA paru. Ya. CA paru itu kan numerik ya, jangan kita kasih kategori A. Terus karena kita mau menggunakan yang menderita dengan tidak menderita, kita mau lihat faktor risiko yang berpengaruh atau faktor risiko yang membuat terjadinya seseorang itu menderita CA paru. Oke, jadi kejadian kanker paru. Mereka sampai sini. Oke, kejadian kanker paru. Mantap lah. Screen. Oke, sudah. Dan kita buat satu, ada kejadian atau kelompok penderita. Ya, kelompok 1 kelompok penderita. Kelompok 2 adalah non penderita atau yang bebas atau tidak menderita. Tidak ada kejadian. Maksudnya CA paru ini ya. Oke. Yang bagian sana itu kita ganti menjadi nominal karena dia kategorikal kan.
Jadi sudah ada variabel, jangan perhatikan yang lain, ini variabel yang kita buat tadi ya. Ya. Oke. Nah, responden kalau kita menggunakan desain cross seksional, maksud saya kasus kontrol, itu responden minimal harus 30. 30 itu minimal 15 penderita dan 15 yang non penderita. 15 kelompok kasus, minimal 15 kelompok kontrol. Jadi jumlahnya 30. Atau bisa juga dengan menggunakan kasusnya hanya 15, kontrolnya 30 atau 1:2. Bisa dipahami itu? Ya, silakan kalau mau dicatat. Jadi sebenarnya kasus kontrol itu bisa kita menggunakan 1 kasus berbanding 2 kontrol. Misalnya 15 kasus, kalau 1:1 kan harus 15 juga kontrol, tetapi kita bandingkan dengan 1:2 bisa 30 kontrolnya, sehingga jumlah responden menjadi berapa? 45. Nah, minimal responden untuk kasus kontrol adalah 30. Perhatikan baik-baik, bukan 30 kasus ya. 30 sudah dengan kasus dan kontrol. Ya. Oke. Saya ulangi lagi, karena kasus itu adalah kelompok yang terpapar, ya, dan kontrol itu kelompok yang tidak terpapar atau yang menderita dan yang tidak menderita. Jadi kita mau cari tahu ini dia menderita dengan faktor risiko apa saja. Tolong bantu saya. Yang kalian tahu itu faktor risiko usia paru apa saja? Coba sebutkan salah satu. Relawan saja. Bisa lebih daripada Merokok. satu. Oke, Merokok, saya tulis Pak. ya. Saya tulis dulu ya. Rokok. Iya. Ada lagi? Ini kita mau banding-bandingkan. Iya. Ada lagi kebiasaan merokok? Apalagi? Merokok yang dimaksud sini adalah yang aktif ya. Ada juga yang merokok pasif sebenarnya. Ada perokok pasif ternyata dia siap paru juga. Jadi saya tulis di sini perokok. Yang di atas ini variabel perokok aktif. Yang di bawah adalah perokok pasif. Oke, masih ada lagi? Faktor risiko lainnya yang menyebabkan siap paru? Ya, contoh paparan asap kendaraan. Asap kendaraan. Ya, entah dia bekerja di lalu lintas kah, atau di bengkel kah, atau di pabrik semen kah. Yang jelas dia terpapar asap pabrik begitu, bukan rokok. Ya, kita berhenti sampai di situ dulu. Ya, ada 3 faktor risiko yang kita mau lihat apakah dia berpengaruh terhadap kejadian siap paru. Jadi kita kelompokkan, ada kelompok orang yang siap paru kita kumpulkan, ya kita lokalisir. Ya, mungkin dia di rumahnya masing-masing, tetapi kita sudah kelompokkan. Ada sekitar misalnya 20 orang siap paru kita dapatkan di satu daerah. 20 orang ini kita mau lihat faktor risiko positifnya dan faktor risiko negatif. Tolong pahami baik-baik desain kasus kontrol. Faktor risiko positif itu maksudnya dia betul-betul merokok, dia betul-betul perokok pasif, dia terpapar asap. Itu faktor risiko positif pada orang yang kanker paru. Dan faktor risiko negatifnya adalah dia tidak merokok, bukan perokok pasif, dan tidak bekerja di pabrik atau tidak terpapar asap. Ya, itu kita mau lihat dari kelompok orang yang sementara sedang menderita siap paru sekarang. Kita mau lihat dia riwayatnya bagaimana. Ya, tentu kita tanya atau kita cari tahu. Kemudian kita lihat 20 orang di sebelahnya atau 20 orang berikutnya yang bukan menderita kanker paru. Kita juga tanya, apakah dia merokok? Apakah dia perokok pasif atau dia terpapar asap? Ya, atau dia tidak? Ya. Tentunya yang kita tahu secara teori bahwa atau referensi bahwa orang yang tidak terkena siap paru pasti tidak merokok, pasti tidak perokok pasif, dan tidak ada terpapar asap, kan seperti itu. Ya. Hati-hati, ini adalah kasus kontrol. Baik.
Kita berikan keterangan perokok aktif. Ya, kita kasih 0 saja. Desain kasus kontrol ini adalah dia adalah kategorikal, ya kan? Nominal. Ya, kita berikan di sini perokok aktif. 1, ya. Perokok aktif. 2, bukan perokok aktif. Atau tidak. Bukan perokok aktif atau tidak merokok aktif. Begitu. Oke, bisa diketahui ini, bisa diikuti ya. Nah, kemudian kita pindah di perokok pasif. Perokok pasif. Artinya dia misalnya suaminya perokok aktif. Tapi dia juga tidak melarang suaminya. Dia hirup juga. Sama-sama di rumah, sama-sama di kontrakan, atau sama-sama di ruang kerja, ruang istirahat. Tetap dia menghirup. Dia adalah secara teori juga bisa menyebabkan terpapar atau bisa berisiko untuk terkena. Baik. Terpapar asap kendaraan, pabrik, atau polutan. Iya. Polutan ini dalam bentuk asap kan, seperti itu. Ya, kita tetap juga bikin dia menjadi ya dan tidak ya. Nah, kalau mau ketik harus satu-satu. Tuh, kemudian oke. Ini juga asap, terpapar dan tidak terpapar. Bisa naik lift apa? Oke. Naik atas ya? Oke, bisa diikuti. Apa dia untuk Halo, perawat dong? Elvina mau belajar atau mau menjelaskan? Firma? Oke. Oh, itu angkasa. Ya dan tidak. Itu angkasa nanti. Ervina mau belajar kayak ini? Halo Ervina, kontrol dulu. Ya. Lanjut. Pasif. Ya dan tidak. Terpapar asap rokok. Ya dan tidak. Oke. Ini juga kita sudah berubah jadi nominal. Nah, sekarang kalau kita kembali ke datanya. Ini Ervina ini lama-lama saya kasih keluar dia saja. Siapa yang dekat dengan Ervina Sinlalo, terus kasih ingat dulu dia. Dia serius kah ini atau tidak? Kalau dia tidak mau kuliah, dia keluar saja. Kalian WA dia dulu itu. Halo? Bikin. Ya, Pak. Baik, kita lanjut. Di tampilan sudah ada seperti ini data view. Sekarang, tadi saya katakan ada 20 yang penderita kanker paru. 20 penderita kanker paru, berarti ada 20 yang codingnya, ingat ini, kanker paru itu ada 20 yang codingnya adalah 1, atau ada kejadian siap paru. Silakan, Anda buat. Mau langgar-langgar terserah ya. Mungkin orang ketiga yang siap paru, ya, tapi harus ingat, kodenya 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, karena ada 40 responden, berarti dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 40. Yang kosong ini adalah yang tidak menderita. Oke, kita harus buat karena 20 dengan 20, 1:1. 20 yang menderita, 20 yang tidak menderita. Kita ambilkan 20 responden yang menderita, 20 yang tidak menderita. Jadi jumlahnya 40.
Ini data rekaan. Mudah-mudahan kalian dapat data yang betul ya. Ini hanya untuk latihan. Oke. Sampai dengan orang ke-40. Oke. Kalau kita cek di atas, ya untuk variabel ini ada dan tidak ada. Oke. Ada dan tidak ada. Itu artinya bahwa ada itu 1 dan tidak ada itu 2. Begitu. Silakan dibuat. Ya. Jangan terpaku di urutannya. Bisa juga Anda mungkin nomor urut 1 sampai nomor urut 20 yang satu, nomor urut 21 sampai dengan 40 yang 2 silakan. Ya. Oke. Sekarang kita sudah petakan 20 yang siap paruh, 20 yang tidak siap paruh atau positif 20, negatif 20. Nah, jumlah responden 40. Sekarang misalkan dari yang menderita siap paruh itu adalah 20, ya. 14 diantaranya adalah perokok aktif. Ya, 14 diantaranya adalah perokok aktif. Maka kalau kita perhatikan tadi, perokok aktif itu codingnya yang merokok aktif itu 1. Oke, maka kita harus ingat coding untuk siap paruh juga 1. Kalau misalnya tadi persoalannya, case yang kita temukan adalah ada 14 orang yang merokok aktif dan siap paruh, maka pasangan 1-1 itu harus ada 14. 1-1 itu dari mana? 1 itu adalah siap paruh, 1 itu adalah perokok aktif. Oke? 1-1 harus 14 pasangan. Terserah di mana, yang jelas 1 dengan 1 itu ada 14. Ini pasangan pertama. Pasangan kedua misalnya kita tulis ini. Sudah 2 ya, masih ada 12 lagi. Ini saya lewati, saya mungkin mengambil yang di sini. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke? Saya ingatkan, ada CA paruh dan perokok aktif, ada 14. Ya. Ada CA paruh, perokok aktif 14, dan berarti ada CA paruh, perokok tidak aktif atau 2, 6 kan? Ya, saya ulangi. Yang CA paruh dan perokok aktif 14. Berarti yang CA paruh dan perokok tidak aktif atau 2 itu adalah berapa? 6. Ya, karena 14 tambah 6 kan 20. Artinya bahwa kalau 1 dengan 1 tadi 14, maka 1 dengan 2 itu harus 6. Ya. Carilah 1 dengan 2, tulis di situ 1 dengan 2 jadinya 6. Ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada di atas 6. Oke. Saya ulangi lagi. Kalau tadi adalah CA paruh dan perokok aktif, itu kita coding 1 dengan 1, maka karena kasus yang kita dapatkan adalah 14 dari CA paruh adalah perokok aktif, maka 1 dengan 1 harus 14 pasangan. Ya. CA paruh dengan tidak atau bukan perokok aktif itu ada 6. Artinya 1 pasangan dengan 2 pada rokok atau perokok aktif itu ada 6 orangnya. Tadi saya sudah buat. Lanjut. Oke. Jadi sudah bisa Anda petakan ya. Ada 40 responden.
Yang positif itu 20, yang negatif itu 20. Ya. Untuk perokok aktif ada 14 dari 20. Ada 14 dari 20, berarti yang negatif 6. Oke. Siap paruh 14. Dan apa? Dan yang tidak merokok itu ada 6 orang. Oke. Ya. Oke. Kalau begitu, kita pindah lagi ke kemungkinan berikutnya. Yang tidak sehat paru atau 2 ini, yang tidak sehat paru atau 2 itu jumlahnya berapa? Jumlahnya 20 tadi. Angka 2 tadi kita buat 20, ya kan? Nah, sekarang yang tidak siap paru dan perokok aktif, ya, jumlahnya berapa? Harus jumlahnya 6 karena ada yang merokok aktif tadi itu adalah berapa? Yang merokok aktif dan siap paru adalah 14. Sisanya 6 kan? Jadi 2 dengan 1, saya ulangi, 2 dengan 1 atau perokok, maksud saya bukan perokok dan bukan sorry. Perokok dan bukan siap paru maksud saya. Bukan siap paru dan perokok. Bukan siap paru kan kita coding 2 tadi. Saya kembalikan dulu supaya Anda paham. Perokok itu kan 1. Ya, yang tidak merokok itu 2. Ya. Siap paru, iya siap paru kita coding 1, yang tidak siap paru kita coding 2. Sekarang tidak siap paru atau 2 dan tetap merokok atau 1 itu harusnya jumlahnya adalah 6. Sekarang kita buat. Ya. 2 dengan 1 itu harus pasangannya ada 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 2 dengan 1 itu pasangannya ada 6. Ya. Oke, sekarang kita pindah. Orang yang siap paru dan tidak merokok. Ya, orang yang siap paru dan tidak merokok. Siap paru itu codingnya 1. Tidak merokok codingnya 2. Maka 1 dengan 2 harus jumlahnya ada 6. 1 dengan 2 jumlahnya juga harus ada 6. Ya. Sudah tadi ya. 1 dengan 2, 1 dengan 2, 1 dengan 2. Ya, 6. 2 dengan 1 itu jumlahnya juga 6. Oke. Sudah. Yang terakhir adalah dia tidak siap paru dan tidak merokok. Tidak siap paru itu codingnya 2 dan tidak merokok codingnya 2. Pasangannya ada berapa? Ada 14 kan? 2 dengan 2 harus 14 pasangan. Ya. 1 pasangan pertama, pasangan kedua, pasangan ketiga, pasangan keempat, pasangan kelima, pasangan keenam, pasangan ketujuh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, maka lengkap untuk rokok. Sampai di sini bisa diikuti ini. Tolong dulu cermati soal kita baik-baik. Yang saya sebut awal tadi adalah 20 siap paru dan 20 tidak siap paru. Silakan tulis di kertas. Ulangi, 20 siap paru
20 yang tidak siap paruh. Ya kan? Karena 40 kita ini respondennya 20-20. Oke. Codingnya siap paruh itu kan yang siap paruh 1, yang tidak siap paruh 2. Ya toh? Nah, sekarang kita masuk variabel pertama. Dari 40 ya. Dari 40 responden ternyata ada 14 orang. Ada 14 orang yang perokok aktif dan siap paruh. Artinya pasangan coding 1 dengan 1 itu ada 14. Ya. Masih nggak tahu coding itu 1, 2, 1, 2 begitu. Perokok itu kan 1, tidak perokok 2. Artinya 1 siap paruh dan 1 perokok, pasangan ada 14 pasangan. Oke. Kemudian yang siap paruh dan tidak merokok itu ada 6. Oke. CA paruh 1 codingnya, tidak merokok 2 codingnya. Jadi pasangan 1 dengan 2 harus 6. Sudah kita buat tadi. Ya, 1 dengan 2 itu ada 6. Oke. Selanjutnya, yang tidak merokok ya dan tidak siap paruh. Itu jumlahnya 14 karena kita 40 orang kan. Tidak merokok, tidak siap paruh. 14. Lalu ada yang kita lewati yaitu ya tidak siap paruh dan merokok. Itu 6 orang juga. Ya. Oke. Sampai di sini bisa kan? Jangan sampai Anda bingung sendiri. Harus Anda tulis dulu. Setiap coding harus Anda pahami, setiap jumlah kasus harus Anda tulis. Begitu. Karena kasus kontrol itu kan selnya A, B, C, D kan kalau kita buat dalam tabel 2x2. Silakan Anda buat tabel 2x2 dan Anda petakan di situ masing-masing. Jangan lupa jumlah itu bukan jumlah atau total tidak dihitung. Yang dihitung adalah isi sel A, B, C, dan D. Silakan ditulis, saya tunggu. Untuk sel A itu isinya, kalau Anda benar, itu 14. Sel B isinya adalah 6, sama dengan sel C juga 6. Sel D itu isinya 14, ya kan? 14 ditambah 6 untuk siap paruh kan 20. 6 tambah 14 yang tidak siap paruh juga 20. Yang merokok 14 ditambah 6, 20. 6 tambah 14, 20. Jadinya responden kan 40. Oke. Bisa dipahami ini? Itu untuk variabel yang pertama, rokok. Sekarang variabel yang kedua, perokok pasif. Silakan Anda buat lagi tabel 2x2-nya. Perokok pasif. Kalau tadi itu siap paruh dengan perokok aktif. Ya. Dari jumlah responden kita yang 40, ya, kita sudah tahu siap paruh 20, ya. Siap paruh positif 20, yang tidak 20. Oke. Sekarang kita mau lihat yang perokok pasif. Ternyata dari pengamatan ditemukan ya perokok pasif itu ada 12 orang. Perokok pasif ada 12 orang. Dari 12 orang perokok pasif atau codingnya 1, ya, ada 8 orang ya yang menderita siap paruh. Ya. Saya ulangi. Ada 8 orang dari perokok pasif ya yang menderita siap paruh.
Dan ada 4 orang dari perokok pasif yang tidak menderita siap paru. Oke, bisakah diikuti? Bisa ya diikuti ini? Kalau tidak Maaf. bisa, mohon diberikan informasi. Saya tidak lanjut kalau Anda tidak paham. Ya, kecuali Anda menonton saja. Kalau menonton ya silakan, tanggung risiko sendiri. Saya tidak mungkin marah-marah terus. Satu kali saja saya marah untuk kebaikan. Tapi kalau Anda tidak mau peduli ya silakan. Ya namanya manusia itu hanya diingatkan. Kalau dia tidak mau, itu namanya bukan manusia. Ya. Baik. Pak mau tanya. Saya ulangi. Kita memiliki 20 penderita kanker dan 20 non penderita. Oke. Dari 20 penderita ternyata ada yang merokok pasif itu ada 12 orang. Dari 12 orang perokok pasif, 8 diantaranya memang menderita siap paru. 4 orang lainnya tidak. Oke. Dari penderita yang 20 penderita siap paru, diketahui ternyata bukan perokok pasif, itu ada 12 orang. Bukan perokok pasif dan menderita siap paru atau codingnya 2 itu adalah 12 orang. Oke. Nah, sekarang dari yang bukan penderita siap paru dan tidak atau bukan perokok pasif ada 16 orang. Ya. Kalau Anda benar menuliskan tabelnya, sel A itu 8, sel B itu 4, sel C itu adalah 12, dan sel D itu adalah 16. Ya. Jumlah baris 12, jumlah baris pertama 12 atau yang perokok pasif dan perokok bukan pasif atau bukan tidak perokok pasif itu 28. Ya, kalau di bawah itu kan tetap siap paru 20, yang bukan siap paru juga 20. Jadi total 40. Saya ulangi, sel A 8, sel B 4, sel C 12, sel D 16. Ya. Sekarang kita buat. Kalau data seperti itu berarti yang kita amati adalah siap paru dan pasif. Siap paru dan pasif. Kita tinggalkan yang rokok tadi ya. Siap paru dan pasif. Perhatikan baik-baik. Coding siap paru itu adalah 1. Coding bukan siap paru adalah 2. Maka kita cari yang siap paru dulu. Berapa tadi data kita? Yang siap paru dan perokok pasif itu jumlahnya 8. Maka kita akan lihat sini siap paru dan perokok pasif pasangannya adalah 1 dengan 1 itu 8 kali. Oke, silakan Anda buat. Harus 8 pasangan, 1 dengan 1. Silakan mau langgar di mana? Harus 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8 yang menderita siap paru dan kanker paru. Maksud saya adalah perokok pasif. 1. Oke. Sekarang yang bukan penderita siap paru tetapi merokok pasif atau dalam codingnya bukan penderita siap paru 2 ya ini dan coding 1. 21 ada 4 pasangan. Ada 4 pasangan. Silakan 2 dengan 1 ada 4 pasangan. 2 dengan 1. 2, 3, 4. Oke. Ada 4. 21 ada 4 pasangan.
Sekarang CA paru atau 1 dan perokok pasif atau 2 itu 12. 1 dan 2 itu 12 orang. Silakan. 1 dan 2 itu 12 orang. 1 maaf. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke. Ya, coding 1 yaitu CA paru dan coding 2 pasif. Atau tidak pasif ya, perokok pasif. Bukan perokok pasif. Ya, 1 dan 2 ada 12. Nah, sekarang bukan perokok pasif ya atau 2 dan bukan CA paru. 2 dengan 2 itu jumlahnya 16. 2 dan 2 harus jumlahnya 16. Oke, lihat baik-baik. 2 dengan 2 harus jumlahnya 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, maka 2 variabel kita lengkap terisi. Tinggal kita pindah lagi di variabel ketiga, terpapar asap rokok. Ya, nomor 1, 2 tidak terpapar. Terpapar asap pabrik maksud saya ya. Terpapar asap kendaraan bermotor atau bengkel atau pabrik semen. Oke. Silakan buat lagi tabel 2x2 untuk variabel polutan asap atau terpapar asap kendaraan ataupun pabrik. Oke. Sama, CA paru ada 20. Yang tidak CA paru juga 20. Sekarang perhatikan. Ternyata dari yang pekerja yang terpapar asap itu yang terpapar asap atau coding 1 itu ada 16 orang. Berarti ada 24 yang tidak terpapar. Saya ulangi. Yang terpapar asap itu ada 16 dan yang tidak terpapar ada 24. Perhatikan baik-baik. Dari yang terpapar asap kita temukan bukan begitu bahasanya, sorry. Dari yang CA paru ya, dari yang CA paru kita temukan ada 10 yang terpapar asap rokok. Maksud saya asap kendaraan ya. 10 yang terpapar asap kendaraan atau pabrik dan menderita CA paru. Oke. Dan ada 6 orang yang tidak menderita CA paru atau coding 2 tetapi terpapar asap kendaraan atau asap pabrik. Oke. Baik. Lalu kita cek lagi. Dari yang CA paru ya, ada 10 yang bukan atau tidak terpapar asap kendaraan atau asap pabrik. Saya ulangi. Dari kelompok yang CA paru ada 10 yang tidak terpapar asap kendaraan atau asap pabrik. Dengan demikian, tanpa kita perintah lagi atau Anda langsung isi di situ, berapa orang, saya tanya dulu, berapa orang yang tidak terpapar asap
dan memang tidak siap paruh? Coba, 14 orang, Pak. ada yang bisa jawab? 14 orang. Berapa? 14 orang. Baik, ada 14 orang. Oke, jadi kalau benar sel A itu adalah 10, sel B itu 6, sel C 10, sel D 14. Ya. Kalau Anda sudah paham membuat sel A, B, C, D, silakan Anda masukkan tanpa saya perintah di variabel asap itu, ya. Pasangan-pasangannya codingnya, ya. Ingat baik-baik, saya paruh 20, yang tidak saya paruh 20. Saya paruh dan terpapar asap 10. Berarti pasangannya 1 dengan 1 itu harus 10. 1 dengan 1 harus 10. Oke. Pasangan 1 dengan 2 itu juga 10, ya kan? Siap paruh tetapi tidak terpapar. 1 dengan 2 juga 10. Satunya di sini ya dilihat. 1. Oke. 1, 2, 10. Sekarang 2, 1, 6. 2 dan 1 jumlahnya 6. Oke. 2, 1 jumlahnya 6 dan 2, 2 jumlahnya 14. Ini endang di mana dia masuk keluar ini. 2, 2, 16. 14. Oke. Nah, sudah lengkap variabel kita. Kita cek. Tidak ada yang kosong. Ingat, analisis data itu juga harus awali dengan pembersihan data. Lihat baik-baik 4 variabel kita ini. Apakah ada yang kosong? Ya, kalau ada yang kosong akan kelihatan. Atau ada salah tulis. Misalnya tulis 3 menjadi harusnya 2 tulis 3. Ya. Oke. Dan kita lihat sudah lumayan bersih ini, tidak ada lagi yang kosong. Ya. Sekarang langkah berikutnya adalah kita mau menganalisis. Ingat baik-baik karena data kita ini adalah data kontingensi di mana tabelnya 2x2 dan kategorikal, maka yang kita gunakan adalah analyze, deskriptif statistik dan cross tabulasi. Jangan perhatikan variabel yang lama-lama itu, lihat variabel yang terbaru di bawah, yaitu kejadian kanker paru itu adalah menempati kolom. Ya. Perokok pasif dan rokok aktif sama asap itu adalah row. Oke, bisa diikuti sampai dengan tahap ini. Aduh, sorry, dia tidak tampil mungkin di kalian. Saya kasih tampil dulu supaya. Oh ya, masih tampil ya, masih kalian lihat juga ya. Saya ulangi dulu. Ya, seperti ini tampil di layar Anda semua juga ini. Bisa ya? Oke.
Lalu kita pilih eksaknya, kita tidak usah otak-atik, pilih statistik. Ya. Karena desain kita adalah kasus kontrol, harus ingat kita akan menghitung OR. OR ada di bawah ini, risk. Ya. Klik risk yang ada di bawah ini. Nah, risiko relatif, maksud saya odds ratio dan risiko relatif itu nilainya selalu sepadan dengan X kuadrat. Silakan centang X kuadrat. Karena tiap tabel kontingensi juga itu selalu disertakan dengan koefisien asosiasi, maka kita centang P koefisien. Nah, kategorikal itu biasanya dengan koefisien asosiasi P. Oke, sudah. Yang lain itu kita abaikan dan kita continue. Saya ulangi, statistik, X kuadrat, P, Kramers P, dan risk di bawah. Kenapa risk? Ini kan kita menghitung odds ratio. Odds ratio itu dihitung dengan menggunakan rumus A kali D per B kali C. A kali D per B kali C. Sel A kali sel D dibagi dengan sel beta kali sel Charlie. Ya. Oke, continue. Sel jangan lupa kita gunakan ekspektasi juga karena kita biasa menghitung X kuadrat. Dan kita pakai presentasi kolom. Karena desain kasus kontrol itu tidak ada di buku-buku statistik, tapi ini pengalaman. Desain kasus kontrol menggunakan kolom. Kemudian kita continue. Ya, yang lain kita abaikan dan kita oke. Ya. Tampilannya demikian. Ya, mudah-mudahan kalian bisa lihat. Ya. Yang pertama, dia tampilkan perokok. Di sini tertulis case processing summary. Ini adalah kalau ada yang missing, ada yang salah, dia akan munculkan di sini. Tapi karena 0 semua ini, missing 0, 100%, maka diabaikan. Ya. Kita lihat variabel pertama, perokok aktif dengan siap paru. Siap paru ada kejadian, ya, dan tidak ada kejadian. 20, 20, sel A 14 tadi, sel B 6, sel C 6, sel D juga 14. Ya, kalau sudah begitu berarti Anda punya tabel benar. Lalu di bagian bawah X kuadrat selalu menampilkan yang sama dengan hasil di bagian paling bawah ini, risk estimate. Ya. Saya mau katakan yang kita pentingkan adalah risk estimate karena OR. Itu bedanya dengan studi yang lain. Epidemiologi ini hanya epidemiologi yang menghitung OR, yang lain tidak. Ya, tidak jarang atau mungkin kalian tidak akan dapatkan di mata kuliah di pembinaan yang lain. Ya. Selalu dia seia sekata dengan X kuadrat. Kalau X kuadrat menyatakan signifikan, hati-hati di bagian bawah juga pasti signifikan. Contohnya bagaimana? Lihat. X kuadrat di sini nilainya ini 0,027. Kenapa saya pakai continue? Karena continue itu kalau kategorikal dia menggunakan rumus X Yates koreksi. Ya, itu continue koreksi. 0,027 ternyata lebih kecil daripada alfa. Alfa kita adalah 0,05. Maka dia signifikan. Signifikan yang mana? Kalau kita melihat hubungan antara perokok aktif dengan kejadian siap paru. Berapa koefisien korelasinya? Keratan hubungannya? Anda perhatikan situ, 40%. Ya. Tidak setengah sih, tapi dia ada 40%. Nah, itu kita abaikan, tinggalkan X kuadrat, kita pakai risk estimate. Nah, lihat baik-baik. Yang kita perhatikan adalah nilai value, ini hasil perhitungan. Silakan kalau Anda sudah bikin tabel tadi itu, yang 14, tabel perokok aktif itu, sel A 14, sel D 14, sel B 6, sel C 6. Jadi kalau mau perhitungannya adalah A kali D per B kali C. Hitung sendiri coba. 14 kali 14 per 6 kali 6. Dapat 5,44. Oke. 5,44 ini adalah nilai odds ratio.
Artinya bagaimana? Ya. Ada tuntunan jika nilai OR lebih daripada 1, maka variabel itu adalah faktor risiko positif terjadinya sia paruh. Dengan bagaimana? Dengan peluang 5,4 kali 5,4 kali lebih besar atau lebih berpeluang sia paruh orang yang merokok dibanding dengan yang tidak merokok. Oke? Bisakah diikuti ini? Saya ulangi. 5,4 kali lebih besar peluangnya orang terkena sia paruh pada perokok aktif dibanding dengan perokok yang bukan atau tidak merokok. 5,4 itu diambil dari rumus A kali D per B kali C. 14 kali 14 per 6 kali. Oke? Nah, hati-hati. Menghitung atau menyatakan dia faktor risiko dan juga besarnya, jangan lalaikan atau jangan lupakan ini. Confidence interval upper dan lower. Atau lower dan upper. Ya. Confidence 95% confidence interval ini yang sejatinya nilai real. Kalau 5,4 itu ya rumus tadi ya, A kali D per B kali C. Tetapi realnya nilainya ada di sini. Bahwa nilai terendahnya itu sebenarnya start dari 1,4 sampai dengan 21. Nilai terendah ini, nilai terendah value. Makanya nilai OR itu selalu harus kita cek confidence intervalnya. Catat. Atau ingat kalau tidak bisa catat. Jika nilai confidence interval ini berjalan atau start dari nilai yang tidak melewati atau tidak dalam atau tidak mencakup angka 1, maka itu faktor atau variabel adalah faktor risiko positif. Contoh perhatikan ini. 1,4 sampai dengan 21 itu kan dia tidak melewati angka 1. Kalau garis bilangan kan ada 0, 0,1, 0,2, 0,99 baru 1 kan? 1,1, 1,2, 1,3 baru 2 kan? Begitu seterusnya. Nah, 1,4 ini kan tidak melewati angka 1. Dia start di 1,4 sampai dengan 21,5. Tidak melewati angka 1. Angka 1 yang saya maksudnya 1,0. 1,4 ini kan di atas 1,0. Dia tidak melewati angka 1. Maka jika confidence interval 95% tidak melewati angka 1, maka faktor risiko yang kita hitung adalah faktor risiko positif terjadinya sia paruh. Dengan peluang terjadinya adalah 5,4 kali lebih besar atau lebih berpeluang dia terkena dibanding dengan faktor risiko negatif atau tidak merokok. Ya, orang yang merokok dari data kita 5 kali lebih besar berpeluang sia paruh dibanding yang tidak merokok. Oke. Sampai di sini bisa dipahami? Pertemuan kita kali ini hanya itu, tetapi saya mau tambahkan satu materi, namanya perhitungan atau desain kasus, maksud saya desain kohort atau prospektif. Kalau yang lalu itu adalah retrospektif. Ya, kalau sekarang ke depan itu prospektif. Ya, lebih lanjut variabel kedua, perokok pasif. Perokok pasif kita tadi lihat baik-baik. Sel A 8, sel B 4, sel C 12, sel D 16. Betulkah? Kalau Anda punya betul, ya berarti akan muncul seperti ini. Kalau Anda masih ngang-ngang, salah-salah ya, jangan marah. Silakan latihan. Oke? 8, 4, 12, 12, 16, 28, 20, 20, 40. Nah, lihat baik-baik. Nah, di sini
perokok pasif secara Yates koreksi atau X kuadrat yang dikoreksi, nilainya ternyata dia lebih besar daripada alfa. Lebih besar daripada alfa, kita mau menyatakan bahwa tidak ada hubungan. Atau perokok pasif itu tidak berhubungan atau bukanlah faktor yang menyebabkan terjadinya siap paru. Merokok pasif tidak menyebabkan siap paru. Ini dari data kita ya. 0,301 itu lebih besar daripada alfa. Walaupun di sini dinyatakan ada keratan hubungannya, tapi kecil, yaitu 21%. Kalau di atas tadi kan masih besar, 40%. Ini yang perokok pasif ternyata dia lebih kecil. Itu menyatakan juga tidak ada. Ini bisa kita klik kanan dan cut, karena tidak ada. Malah membingungkan, karena dia tidak berhubungan. Ini kan tidak berhubungan. Saya ulangi. Symmetric measure atau pengukuran simetrik ini atau koefisien itu baru bisa dibaca kalau di atas bersignifikan. Tadi kan kita sudah buang ya, tidak signifikan, jadi saya sudah cut, buang, tidak ada. Karena dia ini tidak ada hubungan. Keratan hubungannya itu tidak. Oke, selanjutnya kita lihat di risk estimate. Kalau kita menghitung lurus-lurus A kali D per B kali C, ya, saya ulangi, kalau kita hitung lurus-lurus A kali D per B kali C atau 8 kali 16 per 4 kali 12, itu kita dapat 2,6. Nah, kalau kita tidak lihat X kuadrat yang ada di atas, kita akan buta-buta langsung bilang, oh Pak, faktor risiko pasien yang merokok pasif itu adalah faktor risiko juga. Karena dia OR-nya lebih besar daripada 1. Cek baik-baik. Lebih besar daripada 1 itu kan di situ tertulis 2,6 ya. Tapi di X kuadratnya dia tidak menyatakan ada hubungan. Nah, ini yang harus Anda pahami. Kadang-kadang seperti ini. Saya ulangi, kadang-kadang seperti ini. Kalau Anda bilang dia adalah faktor risiko, langsung saya errorkan kalian. Itu salah besar. Jangan perhatikan nilai OR-nya lebih besar daripada 1, lalu kalian bilang, oh dia faktor risiko. Periksa yang mana? Periksa X kuadrat dan periksa 95 confidence interval. Lihat baik-baik confidence intervalnya di sini. Ini 0,6. Dia start dari 0,6 sampai 10,9. Kalau Anda tarik garis bilangan 0,6 sampai dengan 10, itu kan dia melewati angka 1. Kalau dia melewati angka 1, dia bukan faktor risiko walaupun di value-nya lebih besar daripada 1. Catat baik-baik, tidak akan dapat di buku-buku yang manapun. Ya, jarang sekali. Saya ulangi, nilai OR lebih besar daripada 1 bukanlah otomatis kita nyatakan faktor risiko terjadinya siapa. Karena ada, bandingkan di atas. X kuadrat, dia menyatakan bukan. Tidak ada hubungan. Lalu, confidence interval, oh ternyata melingkupi angka 1. Nah, ketentuannya, kalau dia melingkupi angka 1, otomatis dia bukan faktor risiko. Pak, itu kan 2, itu besar sekali itu Pak. Ingat, itu hanya berlaku di sampel, tetapi tidak berlaku di populasi. Itu alasannya. Pak, itu 2, itu kalau di buku-buku lain dia sudah menyatakan bahwa perokok pasif itu faktor risiko karena sudah lebih besar daripada 1. Itu nilai pada sampel, tapi bukan pada populasi. Nilai real pada populasi ada pada confidence interval ini. Jadi sebenarnya 2 ini nilai ada pada sampel yang kita pilih 40, tetapi realita di lapangan itu sebenarnya nilainya dari 0,6. Nah, ini 0,6 kan di bawah 1. Sampai dengan 10 dia melingkupi angka 1. Kalau dia melingkupi angka 1, bahwa dia bukan faktor risiko. Atau tidak bisa kita katakan orang yang perokok pasif 2 kali 2,6 kali, tidak bisa. Itu tidak bisa kita katakan seperti itu. Karena real-nya ada 0,6 ini.
Mungkin dia 0,7, 0,8 sampai dengan 10. Ini contoh sangat baik karena jarang Anda dapatkan seperti ini. Yang sering kita dapatkan seperti di atas. X kuadrat sudah menyatakan ada hubungan ini. Dan risk relatif atau odds ratio maksud saya sini adalah dia atas angka 1. Atau tidak melewati angka 1. Ya. Dari mana dia itu Ervina? Sudah bikin ribut, keluar masuk lagi, keluar masuk. Baik. Adakah pertanyaan sebelum kita masuk ke variabel yang berikutnya? Jadi jangan mudah percaya ini ya. OR 2,6. Kalau Anda baca-baca buku kan referensinya harus lebih besar daripada 1. Oh, jangan langsung percaya. Yang harus Anda percaya adalah jika value-nya sama dengan nilai yang ada di sini, yaitu tidak melewati angka 1. Ya. Tidak melewati angka 1 itu tidak mencakup. Atau dia dalam garis bilangan dia tidak lewat. Atau tidak melalui. Tidak melalui itu angka 1,09 itu sudah tidak melewati angka 1. Karena sudah di atas angka 1. Ya. Yang disebut melalui atau mencakup atau melewati itu nilainya 0,9, 0, berapa ya sampai dengan 1,1. Nah, itu dia melewati angka 1. Dan ke atas garis bilangan dan sampai ke bawah garis bilangan itu dia melewati angka 1. Tapi kalau dia tulis itu 2,6 sampai 10 berarti dia tidak lewati angka 1. Dia berpeluang dikatakan faktor risiko terjadinya variabel yang kita amati. Rani dari mana ini Rani? Oke. Baik, kita lanjut. Untuk paparan asap, baik motor, kendaraan, dan selanjutnya. Perhatikan. Sel A di situ 10, sel B 6. Sel A 10, 6, sel C 10, dan sel D 14. Kita lihat di bagian bawah, apakah paparan asap itu berhubungan dengan sel paru? Oh, ternyata di sini juga dia nyatakan bukanlah faktor yang mempengaruhi atau berhubungan. Karena di sini, di koreksi Yates atau di Pearson chi-square-nya lebih besar daripada alfa. Ya. Mari kita cek lagi di bagian bawah. Karena dia bukan faktor yang mempengaruhi atau yang berhubungan, maka ini kita buang. Tidak ada nilainya. Hanya 20% juga kecil. Kita buang. Ya. Yang sekarang kita perhatikan di sini. Nilainya sama dengan kasus di atas. 2,3. Nah, kalau orang yang buta-buta, dia langsung akan bilang, oh itu faktor risiko. Atau bisa dikatakan 2,3 kali lebih besar peluangnya orang yang terpapar asap kendaraan atau asap pabrik untuk terkena siap paru. Padahal dia tidak cek. X kuadrat menyatakan tidak ada hubungan apa-apa dan 95 confidence interval lower dan upper juga menyatakan angka yang melewati angka 1. 0,638 sampai dengan 8 itu melewati angka 1. Maka kalau dia melewati angka 1, X memang. Oke? Ya. Saya kira itu untuk kasus kontrol. Apakah ada yang mau bertanya? Saya persilakan. Mudah-mudahan dipahami. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau tidak paham, ya setidaknya ada sepotong yang dipahami. Kalau tidak ada, saya lanjut. Oke, adakah yang mau bertanya? Atau ada yang mau coba-coba tampilkan share screen? Silakan. Kalau ada yang mau, saya kasih kesempatan. Silakan. Kalau ada yang mau share screen. Adakah? Jangan malu-malu.
Ada yang bersedia kah? Saya berharap adalah supaya saya tahu, saya bisa koreksi langkah-langkahnya. Ini siapa lagi ini baru masuk. Ada yang bisa? Roni mungkin bisa, coba Roni. Roni Samuel. Atau Firangi. Firangi. Rani bisa, Rani? Saya join pakai HP, Pak, bukan pakai laptop. Tapi memang ada coba di laptop. Tapi bisa, sudah bisa. Ya, Bisa, kalau Pak. kalian tidak bisa ya kasihan. Kuliah capek-capek tidak ada yang tahu. Baik. Mana ini? Niputu Angel bisa? Niputu? Bisa Pak, tadi ada dengan Aldi buat coba. Kasih, jangan kamu lepas Niputu, kasih Aldi coba. Iya Pak. Aldi, Ya, Ibu. Ya, Pak. coba kau coba. Aldi sudah bisa pegang mouse toh? Jangan sampai kamu bisa pegang mouse Bisa. atau mouse orang punya rusak gara-gara kamu banting. Kelihatan kok, Pak. Sabar, dia masih loading. Jaringan. Sudah kelihatan, sudah. Coba analyze. Nah, itu kalau dia lari-lari itu berarti Anda belum terlatih pegang mouse. Mana, Pak? Dia pun mouse di sini. Banting sudah, suruh banting saja. Jangan, Pak, Pak, ini ganti orang toh. bete yang ganti. Beban Natal, Pak. Tidak apa-apa, dia uang banyak itu. Amin Pak. Oke. Ini, Pak, tadi saya punya, Ya. saya pakai Ya. data sendiri, Pak. Oke, saya mengerti. Justru lebih baik. Nah, perhatikan, coba klik dulu yang X kuadrat di atas. Tabel X kuadrat. Kasih naik sedikit. Oh, X kuadrat. Ya, X kuadrat situ menyatakan untuk ya di situ dia menyatakan lebih besar daripada alfa. Otomatis kita tidak bisa mengatakan dia faktor risiko dari saya paruh. Dan terbukti juga di dalam risk estimate itu. Kalau seperti ini ya tidak perlu kita tidak perlu kita minta klaim dari 95% confidence karena nilai value-nya sudah di bawah 1 ini. 0,9 kan? Ya itu langsung saja, tidak perlu kita pertanyakan lagi confidence intervalnya. Karena dia sudah di bawah 1. Ingat, yang di bawah 1 itu adalah bukan faktor risiko. Yang kita cari itu kan yang lebih besar di atas 1 kan, seperti itu. Itu secara teori. Ya. Nah, sekarang di dalam referensi itu kan ada yang namanya faktor protektif. Apa itu faktor protektif? Silakan cari tahu ya. Apa nilainya juga, berapa nilainya disebut faktor protektif. Oke, mudah-mudahan yang lain juga sama. Karena saya berharap kalian itu lihat yang begini-begini. Karena di jurusan lain tidak dipelajari ini OR. Tidak akan dapat, tidak ada. Ya, karena memang bukan epidemiologi kan. OR itu kan perhitungan epidemiologi. Itu pembedanya. Baik. Stop share, saya coba teori satu lagi yang selain kasus kontrol sudah,
cross seksional minggu lalu juga sudah. Sekarang yang kohort, itu bagaimana itu kohort? Ceritanya adalah orang yang belum kena penyakit tertentu, kita mau pantau dengan faktor risiko yang ada tanpa kita tanpa kita larang. Ini istilahnya kita biarkan begitu. Ya, sampai beberapa saat dia kena begitu. Ya. Artinya kita tidak melakukan apa-apa dan kita ikuti ke depan. Contohlah kita pakai tadi variabel itu. Awalnya dia tidak ada Seaparu. Ya. Pakailah kita pakai misalnya 3 tahun ke depan. Ya. Sampai dia muncul Seaparunya ini. 40 orang yang kita amati, 20 ternyata Seaparu. Ya. Dengan faktor risiko yang mereka yang tidak bisa mereka hindari, ya merokok, pasif, aktif, dan terpapar asap. Ya. Itu kalau prospektif. Dari awal belum ada, kita petakan ya 20 20 kita ikuti. Oh ternyata ada 20 yang kena atau yang Seaparu, ada 20 yang tidak. Ceritanya begini. Dari 40 orang dalam satu kumpulan itu, kita biarkan ada berapa yang merokok, ya kan? Dan yang tidak merokok. Kita biarkan berapa yang hirup asap rokok secara aktif dan disebut perokok pasif, dan kita biarkan yang tidak menghirup. Dari 40 itu juga kita biarkan ada berapa orang yang terpapar asap dan akhirnya Seaparu, dan ada berapa orang yang tidak terpapar dan juga tidak Seaparu begitu. Nah, itu ceritanya kalau prospektif. Nah, hasil pengumpulan data kita bukan sekarang ini. Kalau kasus kontrol kan sekarang ini, kemudian kita tanya-tanya riwayatnya. Kalau kohort itu kita saat ini 3 tahun kemudian baru kita kumpul dan kita hitung. Ceritanya seperti itu. Anggaplah ini sudah dalam cerita film 3 years later. Ting 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 ting. Anggaplah begitu. Sekarang sudah 40 orang ini, 20 yang kanker, kita ikuti 3 tahun lalu, dan 20 yang tidak kanker. Nah, langkah-langkahnya sama persis tadi. Makanya saya harap kalian pahami ini. Langkah-langkahnya juga sama persis, tapi kita anggap saja data tadi itu adalah data data prospektif. Ini tadi kan data retro, sekarang kita anggap data prospektif. Ternyata ada dari yang kita ikuti 20 yang Seaparu betul-betul, dan sama. Ada, kita anggap sama saja ini karena untuk latihan. Nilainya seperti itu. Lalu bagaimana cara perhitungannya? Ingatkah kalian, perhitungan risk relatif itu berlaku untuk kohort. Kalau OR atau OR itu kasus kontrol, risk relatif itu untuk prospektif atau kohort. Kalau OR itu adalah A kali D per B kali C, ya kan? Kalau risk relatif, dia berbeda lagi sedikit. Pembilangnya adalah A per A tambah B, ya kan? Saya ulangi, pembilangnya adalah A per A tambah B, penyebutnya adalah C per C tambah D. Jadi kita main-main hanya tabel yang tadi juga, A, B, C, D. Saya ulangi, risiko relatif itu diambil dari A per A tambah B dibagi dengan C per C tambah D. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat.
Analisnya sama. Ya, saya tidak mau ulangi ya. Sama. Saya tampilkan saja hasilnya tadi. Anggaplah kita melakukan prospektif dan hasilnya. Ya, begini juga. Yang kita baca yang mana? Oh, ini dan niat Tikawada dari mana lagi? Ya. Yang kita baca yang mana? Tetap di bagian bawah OR ini. Itu ada di bawah. Lihat. Kalau OR di atas itu 5,4, yang kohort atau risk relatif itu ini. 2,3. Paham ya? 2,3. Ya. Dan dia berjalan di atas angka 1,1 sampai 4. Jadi bacanya bagaimana? Ingat baik-baik ketentuan risk relatif. Di situ RR atau risiko relatif apa? Bagaimana maknanya? Kalau tadi itu kan begini. Kalau odds ratio adalah orang yang merokok lebih berpeluang 5,4 kali terkena siap paru. Ya kan? Nah, kalau risiko relatif bacanya ini bacanya bagaimana? Kelompok orang yang berisiko positif itu 2,3 kali terkena CA paru dibanding dengan kelompok orang yang berisiko negatif. Risiko positif adalah apa? Kalau kita pakai yang variabel pertama berarti perokok aktif. Ya kan? Oke. Saya ulangi. Risiko relatif dibacanya adalah risiko orang terkena CA paru itu 2,3 kali. Ya. Pada orang yang merokok atau memiliki paparan risiko positif. Ya, 2,3 kali. Kenapa berbeda? Ya, rumusnya berbeda kan? Di atas itu A kali D per B kali C. Kalau di bawah itu A per A tambah B dibagi C per C kali D. Bisa diikuti? Nah, itu untuk variabel pertama. Bagaimana dengan variabel yang kedua? Variabel kedua 1,5 ini nilainya. Ternyata kalau kita cek confidence intervalnya juga tidak. Berarti dia bukan pada beberapa tahun kemudian ternyata orang yang merokok pasif pun ternyata tidak bisa dikategorikan dia berisiko secara relatif untuk terjadinya CA paru. Ya. Risiko relatif itu maksudnya ya risiko yang bisa saja terjadi ya seiring dengan perkembangan waktu. Ya, karena kita ikuti kan ini. Anggaplah kita dari 3 tahun yang lalu sampai dengan 3 tahun saat ini dan kita lihat kejadiannya saat ini. Prospektif, dia prospek ke depan. Ya, saya kira sama yang di bawah risiko relatifnya itu dapat nilai 1,5 tetapi itu tidak berarti karena dia melewati angka 1 juga. Ya. Tentukannya dia kalau risiko relatif adalah risiko relatif lebih kecil daripada 1 itu dikatakan bahwa ya kelompok orang yang tidak terpapar itu dia tidak kena CA paru itu sebanyak ya atau terlindungi ya, 1,5 kalau kita pakai contoh ini 1,5 kali dia terlindungi ya orang yang tidak CA paru begitu. Kalau dia kurang daripada 1 maksud saya kurang daripada 1 nilai risk relatifnya di sini. Karena kita cari itu yang lebih besar daripada 1. Saya kira itu
Kalau ada yang mau berdiskusi, silakan. Kalau ada yang mau latihan, lanjut. Bagus juga kalau ada yang berkelompok, baru ganti-ganti. Salah pegang mouse juga itu latihan. Apalagi kalau klik begitu langsung orang punya laptop error, itu juga latihan. Atau klik muncul file yang aneh-aneh, itu juga latihan. Terbongkar rahasia semua. Oke? Saya persilakan Anda untuk bertanya. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Bukan berarti kuliah habis, silakan. Kalau ada mau berdiskusi, saya tetap tunggu. Silakan Anda tulis di grup kalau ada yang mau ditanya. Ya. Oke. Sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Saya berharap, ya, sekali lagi tidak ada gunanya kalau epidemiologi tidak dapat apa-apa dari mata kuliah ini. Mudah-mudahan kalian sadar. Bukan karena banyaknya kalian baru saya pesimis, tetapi ya memang kadang-kadang karena terlalu menggampangkan, jumlahnya banyak, tapi tidak rigid, tidak punya, orang bilang antusiasme, tidak punya semangat begitu. Lebih bagus sedikit. Sedikit kan kita langsung ini, tapi ya itu kembali buat Anda. Itu gimana Anda mengatur waktu, bagaimana mengatur ritme. Masih ada 2 kali pertemuan, mudah-mudahan minggu depan kita coba IP Info. IP Info juga bisa dengan, bukan hanya, kalau lalu kan kita pelajari metode survei cepat itu deskriptif. Ternyata IP Info juga bisa untuk yang analitik. Karena IP Info dipakai untuk metode survei cepat hanya deskriptif. Tapi kalau yang mau dipakai untuk analisis hipotesis, ya bisa juga. Nanti kita coba. Ya, sisanya Anda latihan. Coba lihat, ini saya bagikan latihannya. Oh, sorry, belum kelihatan. Silakan ditulis. Ya, kalian bisa langsung kerjakan itu secara berkelompok atau mau mandiri, silakan. Silakan ditulis. Saya tunggu kalian tulis dan kalian kerjakan. Ya, kalian juga bisa capture. Kalau mau menulis, silakan menulis, sama si tunggu. Kalau mau capture juga silakan.
Baik, kalau sudah saya cukupkan kuliah kita hari ini. Kalau tidak ada juga yang bertanya, dan mudah-mudahan dimengerti, dan kalian lanjutkan dengan latihan-latihan. Lebih bagus kalau kalian tidak tahu sekarang daripada nanti tidak tahu. Ya. Kalau masih bingung, silakan kalau mau bertanya. Oke. Sampai di sini. Kalau ada yang mau berdiskusi lain, silakan ya. Kita akhiri dulu perkuliahan kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salve, salam, dan salam sehat.